Bisakah kamu mengeluarkan dari saku untukku? Itu dari mana? Itu pisau. Pisau? Kamu bawa pisau? Tidak. Rekaman kamera tubuh merekam saat seorang kakek 67 tahun dengan tenang mengaku melakukan pembunuhan ganda. Apa yang terjadi hari ini? Saya telah membunuh 2 orang. Kamu telah membunuh 2 orang, oke? Jika kamu pikir dia tenang saat mengaku, detektif bilang dia tetap beraktivitas seperti biasa usai pembunuhan itu. Kami akan menguraikan semua yang kami tahu, karena kakek asal Inggris itu diperkirakan segera mengetahui nasibnya. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ya, kami di Inggris untuk kasus ini. Derek Martin, 67 tahun baru saja ke kantor polisi Sussex usai menikam mantan anak tiri dan suaminya. Lalu dia mengajak anak-anak ke McDonald's, seakan tak terjadi apa-apa. Saya pertama kali memukul kepala Chloe dengan palu godam. Lalu saya mengambil pisau dan menikamnya. Untuk memahami pengakuan ini, kita perlu kembali ke 9 Juni 2023. Derek Martin, 67 tahun, sedang di rumah Chloe dan Josh Bashford. Keluarga mereka unik. Derek pernah menikah dengan ibu Chloe, Elaine. Meskipun Derek dan Elaine bercerai sebelum Chloe lahir, secara teknis Chloe adalah mantan anak tiri Derek. Namun dia masih dekat dengan Chloe meski sudah berpisah dengan ibunya, Elaine. Pada 9 Juni hari itu dimulai seperti biasa untuk Derek. Polisi Sussex menyatakan dia pergi ke kedai kopi. Dia bertemu Chloe untuk sarapan di restoran Stonehouse, lalu kembali ke rumah Chloe dan Josh. Di rumah pasangan itu, tiba-tiba ada sesuatu dalam dirinya yang meledak. Tak lama setelah tengah hari itu, dia menyerang Chloe dengan palu, lalu mengambil pisau besar dari dapur dan menikam Chloe berulang kali sampai dia meninggal. Josh, suami Chloe, pulang tak lama setelah Derek mendekatinya di pintu dengan pisau. Lalu dia mengejar Josh ke lantai atas dan menikamnya berulang kali sebelum mencekiknya dengan sabuk atau tali. Setelah itu, Derek tidak langsung lari ke kantor polisi. Sebaliknya, dia mengganti pakaiannya, menjemput keempat anak Chloe dan Josh dari sekolah, lalu membawa mereka ke McDonald's. Setelah pembunuhan, polisi Sussex menyatakan Derek membuang ponsel Chloe ke semak di toko Sainsbury's. Dia mengantar anak-anak Chloe dan Josh ke rumah nenek mereka. Dalam pesan kepada mantan istrinya, nenek anak-anak itu, dia berkata, "Elaine, aku sangat menyesal dan tak percaya atas perbuatanku. Aku terutama anak laki-laki membenciku. Aku pun membenci diriku. Tolong jaga anak-anak baik-baik." Derek mendesak Elaine tidak membawa anak-anak pulang karena tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Tapi sebelum menuju ke kantor polisi Sussex, sepertinya dia ingin menikmati sisa kebebasannya, bahkan setelah mengantarkan anak-anak. Polisi menyebut dia membeli bir di toko White Hawk dan meminumnya di pantai. Begitu tiba di kantor polisi, dia langsung mengaku melakukan 2 pembunuhan sebelum melewati pintu. Apa yang terjadi hari ini? Saya telah membunuh 2 orang. Kamu telah membunuh 2 orang? Oke. Apakah kamu mengalami masalah kesehatan mental? Boleh saya tanya sebentar? Sedikit Maaf ya, sedikit? Maksudnya apa? kecemasan dan depresi. Oke. Selain properti itu, kamu bawa apa? Ada sesuatu di sakumu? Bisa keluarkan isinya untuk saya? Itu dari mana? Itu dari pisau. Pisau. Kamu bawa pisau. Benar, Pak. Anda mau berdiri untuk kami? Sekarang pukul 7.12. Baik, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan 2 kali. Anda tidak wajib berbicara, tapi jika diam saat ditanya dan nanti ingin menggunakan keterangan itu di pengadilan, bisa merugikan. Segala ucapan Anda bisa jadi bukti. Alasannya, Anda mengaku membunuh 2 orang. Petugas pun menemukan 2 jenazah di alamat Anda. Oke, penahanan Anda diperlukan untuk penyelidikan yang cepat dan efektif melalui peringatan khusus dan wawancara yang direkam. Oke, dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan kerugian Anda sendiri, Anda mengerti semua itu. Oke. Istimewa tim yang Anda dengar dari pihak berwenang, petugas camp pergi ke rumah Bashford di mana mereka menemukan jasad Chloe dan Josh. Derek lalu mengungkapkan rincian mengejutkan pada detektif tentang cara dia membunuh Chloe dan Josh. Saya pertama kali memukul Chloe dengan palu godam di kepala. Lalu saya mengambil pisau dan menikamnya. Saya tidak ingin menikamnya lagi. Jadi saya mengikat sesuatu di lehernya. Derek tetap membantah membunuh Chloe dan Josh meski sudah menjelaskan detail aksinya. Ya, sama seperti di Amerika Serikat, dia mengaku tidak bersalah. Derek mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa rencana, tapi tidak atas pembunuhan berencana. Dia berargumen bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan karena tanggung jawabnya berkurang akibat gangguan depresi.
Dia mengklaim bahwa dia hanya kehilangan kendali. Selama persidangan, banyak hal terungkap. Persidangan sempat ditunda hampir 6 kali dan baru berlangsung tahun ini, lebih 2 tahun setelah pembunuhan Chloe dan Josh. IBBC melaporkan Derek mengatakan kepada psikiater bahwa Chloe seharusnya membayar 1/10 dari 1.500 pound yang dia hutangkan. Ya, menurut psikiater forensik, Derek berutang 8.000 pound, terutama akibat judi. Chloe rutin membantu membayar utangnya, namun mereka bertengkar saat hari pembunuhan dan Derek kehilangan kendali. Derek mengatakan pada psikiater bahwa dia tak berniat membunuh Chloe atau Josh, namun merasa dimanfaatkan. Seorang penyelidik bersaksi. Dan kesan baik sendiri Sartingis Chloe adalah bahwa dia adalah seseorang yang berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia mendapat bantuan dari seseorang yang berperan seperti ayah baginya dan menawarkan bantuan. Hubungan itu benar-benar dua arah. Ada banyak bukti untuk itu. Chloe sering berterima kasih kepada Derek atas bantuannya. Dia mengajaknya makan di luar, dia memasakkan makanan untuknya dan menawarkan persahabatan serta kebersamaan. Menurut saya, apapun alasan Derek Martin bertindak seperti itu pada 9 Juni 2023 bukan karena uang. Pada akhir Oktober, Derek Martin terbukti bersalah membunuh. Menurut BBC juri, dengan suara bulat menyatakan dia bersalah atas kedua tuduhan pembunuhan setelah 5,5 jam musyawarah. Ya, ada banyak hal yang perlu dibahas dalam kasus ini. Saat ini saya bersama pengacara litigasi pidana, Nick Brett. Terima kasih sudah bergabung, Nick. Mari mulai dengan pertanyaan ini. Seberapa sering Anda melihat orang masuk ke kantor polisi dan mengaku membunuh 2 orang? Anda mungkin terkejut, ini kadang terjadi. Bahkan, saya sendiri pernah menangani kasus di mana seseorang mengaku, saya rasa, khususnya dalam kasus pembunuhan, saya rasa ada pengakuan, kadang-kadang kejahatan seperti itu tidak akan luput dari perhatian. Jelas ada 2 korban dalam kasus ini. Saya rasa ini memang tidak biasa, tapi bukan hal yang belum pernah terjadi. Saat membahas pembunuhan itu, mereka benar-benar brutal. Derek Martin memukul kepala Chloe Bashford dengan palu, lalu menikamnya hingga tewas. Dia lalu menikam dan mencekik suami Chloe, Josh, tak lama setelahnya. Itu benar-benar brutal. Tapi apa reaksimu saat mendengar beberapa fakta dari kasus ini? Ya, ini kasus yang sangat aneh. Maksudku, pertengkarannya seharusnya karena uang, yang tampaknya tidak biasa, seperti yang kamu bilang, untuk serangan sebrutal itu. Terutama mengingat jelas mereka cukup dekat satu sama lain. Dia secara rutin dan teratur menjaga anak-anak mereka. Anda pasti mengira ada semacam ikatan kekeluargaan di sana. Meskipun begitu, saya mengerti bahwa ada hubungan yang agak aneh di antara mereka berdua karena dia adalah semacam mantan suami ibunya, saya rasa, sebelum dia lahir. Jadi, ya, ini kasus yang sangat aneh. Dan apakah kamu terkejut bahwa Derek dan Chloe bahkan masih berhubungan? Mengingat ibu Chloe dan Derek bercerai sebelum Chloe lahir, bahwa mereka berdua masih menjaga hubungan yang cukup baik, jelas, sampai terjadinya pembunuhan itu. Kelihatannya memang aneh, bukan? Maksud saya, mereka tampaknya sering bertemu, minum kopi bersama dan saya rasa berdiskusi sebelum anak-anak diserahkan atau diambil kembali. Ada hubungan yang dekat dan Anda tahu ketika seseorang, maksud saya mungkin kita tidak akan pernah tahu motif sebenarnya tapi orang jadi bertanya-tanya apakah ada semacam ketertarikan di sana. Tapi Anda tahu dari dia ke dia atau sesuatu seperti itu yang mungkin membuatnya bertindak seperti yang dia lakukan. Menarik juga Anda membahasnya, karena saya baca laporan bahwa seorang penyelidik bersaksi Chloe memasak untuk Derek, mengajaknya makan di luar, dan menawarkan persahabatan. Apapun alasan Derek bertindak seperti ini pada Juni 2023 itu bukan karena uang. Jadi menarik juga Anda membahas itu karena saya juga sempat berpikir mungkin dia mencintai Chloe lebih dari sekadar hubungan ayah tiri dan anak tiri. Tapi bagaimana reaksi Anda? Ya, maksud saya, itu adalah hal pertama yang menarik perhatian saya. Dan saya juga memperhatikan sebenarnya bahwa petugas penyidik utama juga menyatakan pendapat bahwa dia merasa kecil kemungkinan ini soal uang. Maksud saya, kebrutalan serangannya. Bagaimana kamu bisa kehilangan kendali emosi selama itu lama? Kamu tahu, kedua pembunuhan itu memang terjadi dan ada jeda waktu di antara keduanya sejauh yang saya pahami. Sebuah kasus yang luar biasa. Bahkan saat bicara tentang Derek, dia seakan mengklaim kehilangan kendali saat itu. Tapi sepertinya dia tetap berusaha menutupinya dengan berbagai cara.
Dia mengganti pakaiannya, dia membuang ponsel Chloe ke semak-semak, dia membawa anak-anak Chloe dan Josh ke McDonald's. Dia pergi minum bir. Dia melakukan semua aktivitas santai ini padahal dia tahu bahwa sebelumnya dia telah membunuh 2 orang secara brutal. Maksudku, apa pendapatmu tentang akibat dari pembunuhan yang sangat brutal dan kejam ini? Maksudku, setelah menjemput anak-anak dan membawa mereka ke McDonald's, lalu sepertinya dia juga membawa mereka, dia bawa ke rumah kakek neneknya? Sebelum, seperti yang Anda katakan, membeli alkohol, lalu pergi ke kantor polisi untuk mengaku dan membuang teleponnya. Jadi, maksud saya, sangat sulit untuk memahami pikiran seseorang dalam situasi seperti itu. Apakah setelah beberapa saat dia berpikir, oke, saya akan ketahuan di sini, jadi sebaiknya saya menyerahkan diri saja. Dan kemudian mencoba mengklaim bahwa ada, Anda tahu, semacam gangguan psikiatri. Mostas Samikiu dan Derek Martin juga mengakui telah membunuh Chloe dan Josh seperti yang kita tahu, tapi dia juga membantah pembunuhan mereka dengan alasan tanggung jawab yang berkurang. Bagaimana cara kerjanya? Apakah mirip di Amerika Serikat di mana seseorang mengaku tidak bersalah karena gangguan jiwa? Bagaimana sebenarnya proses itu? Itu tidak sepenuhnya gangguan jiwa. Itu adalah pembelaan yang dapat mengurangi jika terbukti beban pembuktian ada pada terdakwa untuk membuktikan adanya kondisi medis yang diakui. Bahwa kondisi medis yang diakui itu menyebabkan dia kehilangan kendali sehingga pemikiran rasional biasanya pun terpengaruh. Jadi beban pembuktian berpindah meskipun dengan standar pembuktian yang lebih rendah, yaitu berdasarkan keseimbangan probabilitas bagi terdakwa untuk membuktikan hal itu. Jika dia berhasil dan juri menerima bahwa ada tanggung jawab yang berkurang, maka hal itu akan menurunkan dakwaan pembunuhan menjadi pembunuhan tanpa sengaja. Dan hal itu kemudian memberikan kebebasan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman. Jadi ketika Anda dinyatakan bersalah atas pembunuhan, atau mengaku bersalah atas pembunuhan, atau dinyatakan bersalah atas pembunuhan, hakim di Inggris tidak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup wajib dan menetapkan masa minimum yang harus dijalani. Hakim punya kebebasan dalam vonis pembunuhan tanpa sengaja. Ia bisa menjatuhkan hukuman seumur hidup meski putusannya pembunuhan tanpa sengaja, karena memiliki kebebasan penuh. Sekarang setelah dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, apa artinya ini saat penjatuhan hukuman yang tinggal beberapa hari lagi? Jadi apakah itu artinya dia resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Dia akan dipenjara seumur hidup dengan masa minimum hukuman ditetapkan hakim. Itu adalah periode minimum yang harus dia jalani di penjara sebelum dia bisa dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Dan keputusan pembebasan bersyarat itu diambil oleh sebuah badan independen yang disebut Dewan Pembebasan Bersyarat. Dan setelah menjalani masa minimum itu, jika dia masih hidup, maksud saya dalam kasus ini, terdakwa sudah berusia akhir 60-an. Jadi jika dia masih hidup pada saat masa hukuman minimum itu berakhir, dia harus meyakinkan Dewan Pembebasan Bersyarat bahwa dia, Anda tahu, sudah tidak lagi menjadi bahaya bagi masyarakat. Dan juga dalam hal proses pidana di Inggris dibandingkan dengan Amerika Serikat, apa perbedaan terbesar yang Anda lihat dalam persidangan pidana di Inggris dibandingkan dengan cara persidangan di Amerika Serikat? Ya, saya pikir persidangan, maksud saya, jelas proses di Amerika Serikat agak berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Tapi saya pikir, maksud saya, berdasarkan apa yang sudah saya alami, saya pikir proses persidangannya relatif mirip. Ada pembukaan dari jaksa penuntut. Jaksa penuntut memanggil saksi. Jaksa wajib membuktikan perkaranya. Urutan persidangan relatif mirip. Saya rasa bahwa pertanyaan tentang dapat diterimanya bukti dan prosesnya relatif mirip. Maksud saya jelas konsekuensi dari dinyatakan bersalah di Amerika Serikat dalam keadaan tertentu bisa sedikit lebih dramatis dibandingkan di sini di Inggris. Karena di Amerika Serikat, di beberapa bagiannya, masih ada hukuman mati yang sudah tidak kita miliki di sini sejak awal tahun 1960-an. Saya rasa kadang-kadang
Hukuman penjara yang dijatuhkan di Amerika Serikat memang sedikit lebih berat dibandingkan di sini di Inggris. Namun saya tidak ingin menggeneralisasi dan paham bahwa prosesnya sangat berbeda di tiap negara bagian. Dan apakah memang cukup umum, khususnya di Inggris, jika persidangan sering kali ditunda begitu lama? Saya tahu jadwal persidangan kasus pembunuhan ini sudah diubah 5 kali. Oh, hal seperti itu cukup sering kami lihat di Amerika Serikat dalam proses pidana. Apakah di Inggris juga umum terjadi dalam persidangan? Apakah sering ada penundaan? Masalah besar di sini, di Britania Raya, sejak pandemi. Jadi, kamu tahu, pandemi menyebabkan penumpukan besar dalam sistem peradilan pidana yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Jadi, kamu tahu, ketika seseorang ditahan menunggu persidangan di Britania Raya, ada yang disebut batas waktu penahanan. Jadi, ada jangka waktu biasanya 6 bulan, di mana seharusnya dia sudah diadili. Batas waktu tersebut bisa diperpanjang melalui permohonan. Dalam kasus khusus ini, menurut saya berdasarkan apa yang saya baca, keterlambatan itu sampai batas tertentu disebabkan oleh kebutuhan untuk mendapatkan bukti dari ahli. Jadi jelas, pembelaan tanggung jawab yang berkurang, seperti yang saya sebutkan, akan membutuhkan bukti psikiatri. Agar psikiater bisa memberi pendapat dan pembelaan dapat menggunakan pendapat psikiatri itu. Dan tentu saja, pihak kejaksaan kemudian akan memanggil ahli psikiatri mereka sendiri. Menurut saya, penundaan itu sebagian karena hal tersebut. Namun, kami tetap mengadakan persidangan. Baru saja kami menetapkan jadwal persidangan tahun 2029 beberapa hari lalu. Jadi maksud Anda, orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus hadir di pengadilan Crown dan kemudian harus menunggu lagi? Anda tahu, sekitar 3-3,5 tahun sebelum mereka benar-benar menjalani proses persidangan itu. Yang sangat tidak adil, bukan hanya bagi terdakwa. Karena kecemasan yang dihadapi seseorang ketika, Anda tahu, tidak memahami apa yang akan terjadi di masa depan dalam banyak kasus. Jadi, bagi para korban, orang-orang yang telah menderita cukup, Anda tahu, parah karena menjadi korban kejahatan. Dan kemudian harus menunggu begitu lama untuk menjalani prosesnya, mencoba mengingat apa yang terjadi dan menghidupkan kembali. Anda tahu, apa yang dalam banyak kesempatan merupakan pengalaman yang cukup menakutkan atau mengubah hidup bagi mereka. Jadi Anda tahu, ini adalah masalah besar. Saya tidak yakin apakah Anda juga mengalami keterlambatan serupa di Amerika, tapi ini masalah besar di sini. Ya, di Amerika kami juga sering mengalami penundaan sidang, biasanya karena penumpukan kasus atau permintaan terdakwa. Itu tergantung dengan situasi, tapi kami itu juga sering melihatnya di sini. Dan saat kita meninjau apa yang kita pelajari selama persidangan, Yokuun Dufdanga Sisauk Nefas Sikapin adalah kasus Anda. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda jika memang ada yang ingin Anda lakukan secara berbeda? Anda maksud jika saya jadi jaksa kasus ini? Jika lagi kalian juga menjadi pembela dalam kasus ini, Jika saya yang membela kasus ini, ya, maksud saya, seseorang harus mengikuti instruksi kliennya. Maksud saya, jelas setelah mengakui kejahatan, pilihan Anda cukup terbatas menurut saya. Bukti psikiatri tentang tanggung jawab yang berkurang, di mana Anda menerima tanggung jawab atas tindakan melakukan kejahatan itu sendiri, yang disebut actus reus kejahatan tersebut. Jadi Anda benar-benar hanya berurusan dengan unsur mentalnya. Jadi saya tidak terlalu tahu tentang apa yang terjadi. Soal persiapan, saya tidak ingin mengkritik siapapun karena tidak tahu kasusnya. Saya rasa saya juga tidak akan berbuat jauh berbeda jika instruksinya saya kehilangan kendali karena kondisi psikiatri. Saya perlu bicara dengan psikiater dan mendapatkan laporan atau penilaian untuk memastikan pernyataan klien benar atau tidak. Dan jika memang ada dasarnya, maka jelas saya akan melakukan segala sesuatu yang saya bisa untuk memastikan kasus itu disampaikan dengan sebaik mungkin. Apakah itu berhasil atau tidak akan bergantung pada sejumlah faktor yang berbeda, termasuk kualitas bukti psikiatri, kekuatan pendapat tersebut, dan bagaimana klien saya memberikan kesaksian. Jika itu pilihannya,
Anda pasti berpikir dia memang harus melakukannya jika membela seperti ini. Jika itu membantu. Ya, itu membantu. Membantu, menurutku begitu. Menurutku, tanggung jawab terdakwa berhak untuk mengetahui semua pilihan yang mereka miliki. Pertanyaan terakhirku, di Amerika Serikat saat sidang vonis ada momen alokasi di mana terdakwa bisa menyampaikan kata-kata terakhir kepada hakim sebelum dijatuhi hukuman. Ya, kami juga memiliki pernyataan dampak korban, memungkinkan orang terkasih dan keluarga korban didengar di pengadilan. Apakah hal seperti itu juga terjadi di Inggris, di mana banyak orang memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum hakim akhirnya menjatuhkan hukuman? Atau apakah prosesnya cukup formal, di mana hakim langsung menjatuhkan hukuman dan semuanya berjalan secara prosedural dan selesai begitu saja? Bagaimana sebenarnya proses penjatuhan hukuman? Sangat mirip. Di sini juga sangat mirip. Jadi jaksa, pengacara yang ditunjuk oleh kerajaan akan membuka kasus dan memaparkan fakta-faktanya. Jelas, seorang hakim akan mendengarkan persidangan dalam situasi di mana ada persidangan, seperti dalam kasus ini, sehingga dia akan cukup akrab dengan fakta-faktanya. Dan kemudian jaksa akan memperkenalkan apa yang disebut sebagai bukti dampak terhadap korban. Jadi, Anda memiliki korban, jelas dalam kasus ini, para korban sendiri sayangnya sudah tidak hidup lagi. Tapi dampak yang ditimbulkan terhadap anggota keluarga terdekat mereka dan tentu saja orang tua para korban. Pernyataan itu akan diberikan ke pengadilan untuk dibaca hakim. Dan kemudian pada akhir proses itu, pengacara terdakwa akan mengajukan apa yang disebut sebagai pembelaan untuk keringanan hukuman. Jadi, kami akan membahas faktor-faktor yang relevan yang menjadi dasar untuk keringanan hukuman. Tugas ini sulit dalam kasus seperti ini, ketika terdakwa mengaku tidak bersalah, namun dinyatakan bersalah setelah persidangan. Kami memiliki pedoman pemidanaan yang dibuat oleh badan independen bernama Dewan Pemidanaan, yang harus diikuti oleh para hakim dengan cukup ketat untuk hampir setiap pelanggaran. Jelas, dalam kasus pembunuhan, kedua pengacara akan menarik perhatian hakim pada otoritas yang relevan. Jadi, kasus pemidanaan yang relevan yang mengangkat prinsip-prinsip serupa dengan yang sedang didengar oleh pengadilan. Dan hakim biasanya akan memberikan putusan, mungkin setelah penundaan singkat, lalu kembali dan membacakan putusan sebelum menjatuhkan hukuman. Nah, sepertinya mereka sangat mirip berdasarkan penjelasanmu. Akan menarik melihat seperti pecah hukumannya meski kita berharap hukuman penjara seumur hidup saat dia segera dijatuhi hukuman dalam beberapa hari lagi. Nick Brett, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan wawasan Anda tentang kasus ini dan juga sebuah prosedur berbeda yang berlaku di Inggris. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Derek Martin diperkirakan akan dijatuhi hukuman pada 6 November dan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Itu saja untuk episode ini. Tonton episode lain di saluran YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, ini Inside the Crime.